Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini itu hari Minggu, tanggalnya gue lupa coy. Sekarang tanggal 27 Maret 2022 jam setengah 8 malam. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar setengah 9 atau jam 9 malam. Happy weekend buat teman-teman yang hari ini liburan, Sabtu Minggu ini liburan. Mentang-mentang teman-teman udah gajian lah ya. Macet loh Bogor kemarin, gila. Lu mungkin pada keluar kali ya, datang ke Bogor semua yang dari Jakarta. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu ya pergerakan Bitcoin weekend ini tuh bagaimana sih? Apakah hari Senin nanti ada potensi harga kembali bullish atau ternyata memang longsor ke harga yang lebih rendah? Sebelum kita melanjutkan ke teknik analisa, gue ingin perkenalkan trading platform favorit gue namanya BingX. Teman-teman bisa mendaftar menggunakan link referral yang ada di deskripsi dan juga trading di sana, dan teman-teman berhak mendapatkan rebate atau trading discount sebanyak 5%, dan ini periodenya sampai dengan 31 Maret. Jadi tunggu apa lagi, ayo trading di BingX. Oke. Jadi kalau kita lihat berdasarkan funding rates guys, kita harus melihat terlebih dahulu berdasarkan akumulasi wealth pada Bitcoin saat ini nih ya. Memang kalau kita lihat berdasarkan on-chain analisis minggu ke-12 kemarin, memang saat ini akumulasi wealth pada Bitcoin memang sangat cenderung kecil. Mungkin ya bisa aja karena melihat sentimen ekonomi global yang cenderung belum stabil untuk saat ini. Ya bisa aja kayaknya sampai ini ya KTT G20 bulan November nanti ya mungkin. Nah, jika kita telaah dari funding rates yang memang saat ini berada pada posisi 0,012, maka dari sini tuh kita dapat melihat bahwa ada kemungkinan banyaknya spekulator yang membuka kontrak di derivative market kalau untuk saat ini. Nah, yang menyebabkan harga Bitcoin saat ini naik ya memang karena funding rates yang positif, dan juga teman-teman bisa melihat berdasarkan open interest yang ada di sini, yang dimana open interest juga naik. Maka memang sampai dengan saat ini pun ya dominasi investor itu sedang berspekulasi di pasar derivatif ya, seperti future market atau juga option market. Kalau teman-teman tanya ke gue apakah ini adalah good sign, gue bisa bilang ini adalah good sign tapi memang short terms. Dan besok kita akan coba untuk melihat pada on-chain minggu ke-13 apakah wealth mulai akumulasi dalam jumlah banyak atau justru saat ini memang cenderung menunggu dan memperhatikan. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah melihat analisa ini akan menjadi review kembali atau pengingat untuk teman-teman. Tapi buat teman-teman yang memang belum pernah melihat analisa ini dan baru di Crypto Hell, ini bisa menjadi sebuah acuan teman-teman untuk mengambil keputusan. Nah, teman-teman harus menggunakan weekly time frame di sini dan menggunakan EMA Exponential Moving Average 60 dan juga 250. Yang dimana IMEI 250 ini adalah long term entry atau long term support kita di harga 22.900-an ya untuk saat ini. Nah, sebagai review kembali bahwasanya pada analisa kita sebelumnya gue sempat mention bahwa kita harus melihat terlebih dahulu level resistance yang ada di sini pada IMEI 60. Kemarin IMEI 60 kan sempat menjadi level resistance, yang dimana berarti kalau kita lihat berdasarkan weekly time frame, candles pada weekly time frame ini tampak bagus dan berpotensi untuk close above IMEI 60 pada harga 41.900. Kalau kita lihat berdasarkan struktur atau kita lihat berdasarkan classic support and resistance, maka ini adalah resistance lokal pada weekly time frame yang kita perlu perhatikan. Yang dimana bila mana nanti terjadi penolakan atau koreksi pun pada hari Senin besok, maka ya besar kemungkinannya ada penurunan ya mungkin sekitar berapa persen ke garis kuning aja gitu ya, 2 atau 3% untuk testing pada weekly candle kayak gitu. Nah, pada analisa sebelumnya gue sempat mention bahwa karena memang akumulasi saat ini oleh wealth juga masih cenderung kecil, jadi ada potensi saat ini dead cat bounce ke harga 50-an berdasarkan historical data. Nah, teman-teman bisa melihat pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2019 yang dimana sempat testing pada IMEI 60 weekly time frame, lalu setelah itu dead cat bounce. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ini adalah kenaikan sebanyak 50 sampai dengan 60%. Apakah pada harga saat ini berpotensi untuk dead cat bounce? Kalau kita lihat berdasarkan on-chain, maka potensinya besar
bahwa ini adalah dead cat bounce, karena kalau kita lihat berdasarkan sentimen dari derivative market atau kita lihat berdasarkan indikator-indikator yang membaca atau menginformasikan derivative market, kita bisa melihat adanya overheated yang terjadi di leverage ratio. Terus kalau kita lihat berdasarkan open interest pun sekarang kan banyak spekulator yang mempertaruhkan asetnya itu berdagang di future market atau juga di option market. Jadi kalau untuk saat ini memang masih cenderung kecil banget ya kalau kita lihat berdasarkan on chain, bahwa whales belum akumulasi dalam jumlah yang juga cukup sangat banyak. Nah, pertanyaannya untuk kedepannya ini gimana kan? Apakah untuk saat ini ada potensi koreksi atau tidak? Kita perlu memperhatikan terlebih dahulu pada IMA 50 dan juga pada IMA 200 menggunakan time frame 4H dan juga time frame 1 jam. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pada time frame 4H pada IMA 50 di harga 43.000 ini ada level support yang kita perlu perhatikan, karena kemarin sempat testing juga pada level IMA 50-nya. Maka kalau nanti terjadi koreksi pun untuk testing pada EMA 50 time frame 4H, teman-teman bisa longing buy positions pada IMA 50. Atau teman-teman bisa menggunakan time frame 1 jam, bisa teman-teman lihat berdasarkan IMA 200. Berarti harganya 43.000 di sini ya. Jadi teman-teman bisa taking long buy-nya di harga 43 ribuan EMA 50 time frame 4H, EMA 200 time frame 1H. Karena kalau kita lihat 1H pun sempat ada testing kemarin ya di sini menjadi level support. Jadi ada indikasi memang saat ini juga IMA 50 4H dan juga IMA 200 1H menjadi level support untuk longing buy position. Nah, kira-kira teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, target price-nya berapa bang? Target price-nya kita bisa tarik aja. Teman-teman mungkin mau swing atau teman-teman mau scalping boleh aja. Kalau teman-teman yang mau swing ya berarti tinggal di maintain aja nanti stop loss-nya, gunakan margin, atau teman-teman kalau takut ya masuk aja di spot market. Kalau main di future berarti leverage 1 sampai dengan 2 aja, nggak usah banyak. Tapi tetap maintain stop loss-nya. Tapi kalau teman-teman mau scalping ya tinggal tarik Fibonacci aja dari high yang ada di sini sampai dengan low. Ntar harga terendahnya berapa atau kita lihat shadow-nya di harga berapa, ya teman-teman tinggal fokus ke Fibonacci 382, 0,5 dan juga 0,618. Sementara kan kalau untuk saat ini belum ada low-nya, jadi ini sebagai referensi aja atau sebagai ilustrasi aja gitu ya. Ini berarti target price yang teman-teman perlu perhatikan kalau untuk scalping. Cuma berhubung gua melihat adanya sentimen positif yang bisa mendongkrak harga Bitcoin itu kembali lagi naik, maka teman-teman bisa ya, kalau teman-teman yang memang belum take profit entry di harga 3738 kemarin entry point kita, maka ya teman-teman tinggal maintain stop loss plusnya di kisaran harga 42.600-an. Setidaknya kan teman-teman sudah mendapatkan kisaran 12% lah gitu ya, atau teman-teman mungkin dari sekarang udah bisa pakai ini. Nah, potensinya memang besar ya guys kalau kita hitung berdasarkan probabilitas. Untuk target price berikutnya itu adalah 5.800 di sini, 5.800 sampai dengan ke 3618 Fibonacci di 55.900. Pada level-level tersebut pun ini ada level resisten, maka kalaupun nanti dead cat bounce dari harga 32.833 ribuan kemarin, maka ya udah cocok lah 50 sampai dengan 60% kalau mau dead cat bounce kayak gitu ya. Kalau untuk saat ini sih ya masih berkutat-kutit pada time frame kecil aja guys, karena di sini kan dia lagi running flat nih. Nah, cuman kalau di sini kita sangat-sangat spekulasi banget gitu kalau kita mau memperhitungkan memperhitungkan harga itu bergeraknya bagaimana. Kalau kita lihat berdasarkan harmonic pattern ya, kalau di sini kan dia basically ABC, di sini juga A, B dan C. Nah, dari harga saat ini kalau ternyata ini adalah Fibonacci 0618 nih supportnya, maka dari harga saat ini potensinya sangat besar untuk bergerak naik ke atas gitu ya.
Nah, kalau ternyata oh ini jebol juga Bang, maka teman-teman bisa cari Fibonacci 86 dan Fibonacci 0786. Tapi kalau untuk saat ini sih gue melihat ada potensi harga naik sih ya. Jadi dari harga saat ini kan udah A, B dan C, terus di sini A, B dan C, maka dari itu ini adalah W, X, dan setelah itu ada Y-nya. Nah, Y-nya atau Y-nya itu di mana, Mas? Kita tarik aja Fibonacci dari high yang ada di sini sampai dengan low yang ada di sini, cari Fibonacci 1618, 1414 sebagai target price berikutnya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau coba untuk entry ya silakan gitu ya, karena besar kemungkinannya harga itu bergerak naiknya ke sini. Setidaknya kita udah tahu lah ya bahwa support itu 44.100 di sini. Kalau broken baru nanti kita entry pointnya di EMA 50 time frame. Berapa barusan tuh? EMA 50 time frame 4H dan juga IME 200 time frame 1H. Mudah-mudahan nggak kebalik ya. Ya, mungkin ini analisa yang bisa gue sampaikan malam ini, karena gue juga belum fokus kepada chart, besok baru fokus kepada chart dan mulai juga trading. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gue masih membuka slot VIP Signal sampai dengan tanggal 31 Maret dan ini terbatas ya. Jadi gunakan kesempatannya, kalau teman-teman mau mendapatkan sinyal scalping gratis ya tinggal daftar menggunakan link referral BingX di deskripsi, dan setelah itu teman-teman copy pastekan UID-nya ke WhatsApp gua. WhatsApp-nya ada di Desti Page, tinggal diklik aja Desti Page-nya. Thank you very much. Gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.